Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi di channel Inspirasi Guru. Bapak Ibu, jika sebelumnya saya sudah mengupload video tentang 10 ide contoh kegiatan PPRA, maka di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Di video kali ini saya akan membagikan 7 ide contoh kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Nah, langsung saja Bapak Ibu tanpa berlama-lama. Yang pertama, Bapak Ibu, tadabur alam. Nah, tadabur alam ini adalah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka untuk menumbuhkan keimanan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu bisa menjadikan kegiatan tadabur alam sebagai topik atau kegiatan P5 dan PPRA di sekolah atau di madrasahnya. Temanya bangunlah jiwa dan raga, dimensi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, elemen akhlak pribadi, subelemennya integritas, merawat diri secara fisik, mental dan spiritual, lalu nilai PPRA-nya ta'aduf dan i'tidal. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu bisa studi tour ya. Ya, studi tour ini merupakan kegiatan di luar kelas yang bertujuan untuk mempelajari proses yang sebenarnya langsung dari lapangan. Nah, siswa bisa melakukan studi tour ke tempat atau daerah tertentu, misalnya ya untuk mengenal suatu budaya. Jadi bisa melakukan studi tour ya. Nah, Bapak Ibu, temanya Bhinneka Tunggal Ika, dimensi P3 berkebinekaan global, elemennya mengenal dan menghargai budaya, lalu subelemennya mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan serta praktiknya. Lalu nilai-nilai PPRA-nya muatona ya, nilai-nilai kebangsaan. Jadi dengan study tour ya mengenal budaya daerah tertentu ya, ini menjadikan siswa itu mengenal ya kekayaan ragam budaya bangsa Indonesia sehingga rasa cinta kepada negaranya tumbuh ya. Jadi study tour bukan hanya sekedar ya jalan-jalan saja ya, tapi ada nilai ya yang bisa diambil. Nah, ini kegiatan P5 dan PPRA yang kedua. Lalu Bapak Ibu, kegiatan P5 dan PPRA yang ketiga, Bapak Ibu bisa melakukan market day ya. Memang beberapa sekolah sudah banyak yang melakukan kegiatan market day ini ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa sejak dini. Nah, Bapak Ibu bisa menjadikan market day sebagai topik atau kegiatan P5 PPRA di sekolahnya. Ya. Temanya bisa mengangkat kewirausahaan, dimensi P3-nya bisa ambil bergotong royong, lalu elemennya kolaborasi, subelemennya kerjasama, dan PPRA-nya tatawur wa ibtikar ya, dinamis dan inovatif. Itu kegiatan yang ketiga Bapak Ibu. Lalu kegiatan yang keempat Bapak Ibu, super camp. Ya, super camp adalah kegiatan di alam terbuka dengan cara berkemah. Kegiatan super camp bisa dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya English camp ya, ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa ya bisa melalui English camp, atau bahasa Arab ya Arabic camp, atau misalnya hafalan ya tahfiz camp. Dan terserah ya apa saja yang menjadi tujuan dari kegiatan camping itu ya bisa dijadikan kegiatan P5 dan PPRA. Nah, temanya membangunlah jiwa dan raga, dimensi bernalar kritis dan mandiri, lalu elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, lalu subelemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Kemudian mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. PPRA-nya musawwa, ya persamaan antar sesama. Jadi bisa dikembangkan melalui kegiatan super camp itu. Itu yang keempat ya yang bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah di kegiatan project ya, P5 dan PPRA.
Lalu Bapak Ibu yang kelima, cerdas cermat. Kalau Bapak Ibu sering melakukan itu ya. Nah, cerdas cermat ini merupakan kegiatan yang dapat menguji kemampuan, pengetahuan, dan juga ketangkasan para siswa. Nah, tema cerdas cermat bisa disesuaikan Bapak Ibu ya dengan peristiwa tertentu. Misalnya kalau ketika misalnya HUT RI ya temanya tentang kemerdekaan. Kalau di kegiatan pesantren kilat misalnya temanya tentang Ramadan dan lain sebagainya. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi tertentu ya terkait dengan cerdas cermat ini Bapak Ibu. Nah, tema sama ya bangun jiwa dan raga, dimensinya bisa bergotong royong karena berdiskusi ya, kemudian bernalar kritis, lalu elemennya kolaborasi, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, sub elemennya kerjasama, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan, PPRA yang bisa dikembangkan, dinamis, dan inovatif. Itu kegiatan atau topik P5 dan PPRA yang kelima. Lalu Bapak Ibu yang keenam, yang bisa Bapak Ibu jadikan topik kegiatan P5 dan PPRA-nya pertandingan persahabatan antar sekolah ya. Nah, Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai kegiatan proyek ya. Ya, sesuai dengan namanya, kegiatan ini dapat memupuk sikap suportif tentunya ya, saling menghargai dan terbuka dengan perbedaan. Nah, tema yang bisa diangkat Bhinneka Tunggal Ika, dimensi ketiganya kebinekaan global, lalu elemennya komunikasi dan interaksi antar budaya, sub elemennya berkomunikasi antar budaya, kemudian PPRA-nya dinamis dan inovatif. Nah, ini bisa dijadikan kegiatan ya atau topik P5 dan PPRA di sekolah Bapak Ibu. Lalu penelitian eksperimen. Ya, di sini kegiatan proyeknya tentu penelitian eksperimen yang sederhana ya. Ya, misalnya ya eksperimen tentang pembuatan tauge misalnya ya, atau mencangkok pohon tertentu ya, atau misalnya eksperimennya dalam hal misalnya menanam sayur dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan kegiatan proyek ya, proyek Bapak Ibu. Ya. Nah, tema yang diangkat berrekayasa dan berteknologi, dimensi P3-nya bernalar kritis, lalu elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, sub elemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan, PPRA yang dikembangkan, dinamis, dan inovatif. Nah, jadi Bapak Ibu ya ada 7 topik kegiatan PPRA atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang bisa Bapak Ibu laksanakan, lakukan dengan kesepakatan siswanya tentunya ya di sekolah Bapak Ibu. Ya, topik mana yang mereka lebih tertarik ya di antara 7 ini. Oke, Bapak Ibu, itu saja untuk video kali ini. Semoga menginspirasi Bapak Ibu.